Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya kita telah mendapatkan cerita di mana Tanjiro akhirnya telah bisa sadar kembali menjadi manusia meninggalkan sisi iblis Muzan dari dirinya. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 204 kali ini berjudul Dunia Tanpa Iblis. Pada cover chapter memperlihatkan Tanjiro dan Nezuko bersama para pilar. Di sana tertuliskan, dunia telah bebas dari iblis jahat. Namun sebagai gantinya banyak hal yang harus dikorbankan. Tapi kami harus tetap melanjutkan hidup selagi masih memilih hari esok. Pada awal chapter menceritakan kondisi 3 bulan telah berlalu setelah kematian Muzan. Tempatnya adalah dimension kupu-kupu. Terlihat di sana musim pun menunjukkan Sakura sedang bermekaran. Terlihat Tanjiro sedang duduk di atas tempat tidurnya dengan Zenitsu dan Inosuke terlelap di tempat tidur yang sama. Seakan mereka kelelahan setelah menunggu Tanjiro. Tanjiro berkata, bunga sakuranya bermekaran sekali ya. Nezuko yang ada di sampingnya pun berkata, ya, indah sekali. Kemudian Nezuko megang tangan Tanjiro dan berkata, kakak tidak bisa menggenggam apapun dengan tangan ini. Tangan ini berkeriput seperti tangan kakek-kakek. Namun Tanjiro berkata, aku masih bisa menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Tapi aku tidak bisa merasakan apapun di bawah si kuku. Ya, tanganku benar-benar sudah hancur, sama seperti mata ini. Sambil menunjukkan mata kirinya, Tanjiro pun melanjutkan. Walau terlihat baik-baik saja, tapi aku tidak bisa melihat dengan mata yang satu ini. Dan ketika Tanjiro menanyakan keadaan Nezuko, dengan riang Nezuko berkata, aku baik-baik saja. Lalu Tanjiro juga meminta maaf menyesali perbuatan sebelumnya, karena hal itu bisa membuat Nezuko memiliki bekas luka. Namun Nezuko melarangnya untuk minta maaf karena Nezuko tidak memperdulikan hal itu. Nezuko bersyukur Tanjiro bisa kembali menjadi manusia lagi. Lalu mereka menertawakan Gyu yang berpikir semua akan berakhir ketika Tanjiro yang saat itu menjadi iblis menggigit Nezuko. Sambil tertawa, Nezuko pun menjawab, hahaha, aku mengerti perasaannya. Aku juga memikirkan hal yang sama. Tanjiro melanjutkan, Yushiro bilang aku beruntung karena memiliki obat Shinobusan. Dan orang yang pertama kali ku gigit adalah kamu. Kamu sempat menjadi iblis lalu kembali menjadi manusia. Jadi tubuhmu sudah memiliki antibodi kekebalan terhadap sel Muzan. Lalu Tanjiro ingat perkataan Yushiro bahwa Tanjiro memiliki keberuntungan yang luar biasa. Karena jika tidak ada obat Shinobu atau kehadiran Nezuko, kau Tanjiro takkan bisa lagi menjadi manusia. Yushiro juga mengatakan, dan kau juga memiliki kemampuan yang hebat sebagai iblis. Kamu bisa langsung menaklukkan matahari dan lebih kuat dibandingkan Muzan maupun Nezuko. Untungnya kamu tidak sepenuhnya kehilangan kesadaranmu. Dan dengan senyumannya Yushiro berkata, kau sudah berjuang keras, aku bangga padamu. Oh ya, selama percakapan ini terlihat tanda di wajah Tanjiro juga bukan seperti luka bekas terbakar lagi, tapi berupa tanda pemburu iblis seperti milik Yorichi. Dan setelah mendengar kata-kata itu, Tanjiro merendah dan berkata, aku tidak melakukan apa-apa, aku banyak dibantu orang lain. Namun Yushiro malah mencemooh Tanjiro lagi. Aku cuma bercanda, tidak perlu menanggapi seserius itu. Kau adalah yang terburuk. Melihat wajahmu, lama-lama membuatku kesal. Jadi aku pergi dulu. Selamat tinggal. Melihat Yushiro pergi, Tanjiro berkata, Yushiro-san, tolong jangan mati. Hanya kau yang bisa menjaga kenangan Tamayo-san. Namun Yushiro dan kucingnya hanya diam saja dan pergi dari ruangan Tanjiro. Kembali ke masa saat ini, Tanjiro merasa khawatir tentang Yushiro karena ia belum mendapatkan kabar lagi tentangnya. Lalu Tanjiro menanyakan kabar tentang Gyu Tomioka dan yang lainnya apakah baik-baik saja. Lalu Nezuko berkata, mereka baik-baik saja kok. Mereka sedang ke tempat Oya kata sama. Lalu terlihat Oya kata sama dan para pilar sedang melakukan pertemuan. Oya kata sama berkata, hari ini adalah pertemuan pilar terakhir. Sanemi, Gyu, hanya kalian berdua pilar yang tersisa.
Dan sebagian besar anggota pemburu iblis lainnya telah tewas. Tapi kita berhasil melenyapkan para iblis. Karena itu, mulai hari ini anggota pemburu iblis resmi dibubarkan. Dengan serempak, Giyu dan Sanemi berkata, "Dimengerti." Lalu sambil keluarga Ubuyashiki membungkukkan badannya seperti akan bersujud, Ubuyashiki Kiriya berkata, "Selama bertahun-tahun kalian telah mempertaruhkan nyawa kalian dan bertarung dengan berani demi keselamatan orang-orang di dunia ini. Kami, klan Ubuyashiki, mengucapkan terima kasih banyak." Melihat hal itu, Giyu dan Sanemi pun bereaksi. "Tolong jangan membungkuk seperti itu. Jangan berterima kasih kepada kami. Organisasi pemburu iblis ada berkat keluarga Ubuyashiki." Lalu Giyu berkata, "Anda sudah melakukan tugas Anda dengan baik, Kiriya sama. Ayah Anda dan seluruh leluhur Anda pasti bangga pada Anda." Kiriya mengalirkan air matanya. Tidak hanya dia, namun adik-adiknya juga. Dan di panel terakhir terlihat Sanemi dan Giyu saling memandang dan memberikan senyuman. Lalu panel selanjutnya memperlihatkan keluarga Tengen Uzui mengunjungi Tanjiro. Tengen Uzui berkata, "Kudengar kau sudah sembuh dan bisa pulang besok." Lalu salah satu istri Uzui berteriak, "Sebelum pulang, main-mainlah dengan kami." Namun salah satu istri lainnya memukul istri Tengen itu dengan berkata, "Jangan berisik." Dan ketika istri yang dipukul itu mengadu kepada Tengen Uzui, ia hanya berkata, "Maaf, aku tidak lihat." Dan salah satu istri Uzui lainnya mengajak Tanjiro untuk main ke rumahnya. Kemudian datang juga keluarga Rengoku. Ayah Kyojuro berkata, "Kudengar kau bertarung menggunakan hulu pedang putraku, Kyojuro. Terima kasih, aku yakin dia pasti senang." Namun Tanjiro menjawabnya dengan berkata, "Jangan begitu, kata-katanya banyak memotivasiku. Justru aku yang berterima kasih kepadanya." Saat itu Zenitsu mulai terbangun karena keberisikan orang-orang yang datang. Dan selanjutnya para pembuat pedang datang ke kamar Tanjiro. Melihat hal itu Zenitsu berteriak, "Wah, orang-orang bertopeng telah kembali. Mereka datang setiap hari dan membuatku takut." Dan selanjutnya terlihat para Kakushi pun datang dan membuat kamarnya menjadi sesak. Di sela-sela keramaian itu, Inosuke pergi keluar menuju ke suatu tempat. Ternyata yang dituju adalah dapur. Dengan diam-diam Inosuke mengambil makanan dan memakan makanan yang sedang disiapkan oleh bos bocil perawat Kanzaki Aoi. Ketika Inosuke dipergoki oleh Aoi karena mencuri makanan, Aoi berkata, "Hei, kamu mencuri makanan lagi." Namun dengan mulut yang penuh makanan, Inosuke berkata, "Tidak kok." Dan dalam pikirannya juga Inosuke berpikir, kenapa dia bisa cepat menyadariku? Mungkin dia aslinya kuat. Lalu Aoi memberikan satu set makanan dan berkata, "Kalau kamu lapar, makanlah ini. Ini piring untukmu. Jadi makanlah dari sini kapanpun sesukamu. Jadi jangan mencuri lagi ya." Setelah itu Aoi pun mulai memasak lagi. Dan Inosuke hanya menatapnya saja. Di sisi lain terlihat Kanao sedang menatap pohon bunga sakura. Dan terlihat juga Tanjiro mendekati Kanao. Kanao berkata, "Pohon ini ditanam oleh pengguna napas bunga pertama. Nama pohon ini adalah kemenangan. Aku ingin memberitahu mereka bahwa kita telah berhasil." Lalu ketika Tanjiro menanyakan kondisi mata Kanao, Kanao menjawabnya, "Aku baik-baik saja. Aku tidak buta sepenuhnya kok." Selanjutnya Kanao memberitahu bahwa pilar angin juga barusan datang. Mungkin dia ada di sekitar sini. Dia memberikanku Kaburamaru, partner milik pilar ular. Dia benar-benar pintar. Terlihat sepertinya Kanao menyukai Kaburamaru. Dan di sisi lain terlihat Nezuko bertemu dengan pilar angin Sanemi. Ketika Nezuko menyapa halo kepada Sanemi, Sanemi pun gugup dan hanya berkata, Nezuko pun melanjutkan bertanya, "Bagaimana keadaan tubuhmu?" Sanemi hanya menjawabnya, Baik-baik saja." Mendengar hal itu dengan senyuman yang sangat lebar, Nezuko berkata, "Syukurlah." Dan setelah beberapa saat terdiam, Sanemi pun akhirnya berkata, "Maafkan aku, kudengar ada masalah setelah Muzan dikalahkan, tapi saat itu aku sedang tidak sadarkan diri." Nezuko mendengarnya menjawabnya dengan ria, Aku juga pernah tertidur selama 2 tahun kok, jadi itu bukanlah masalah. Dan kakak juga pingsan selama 1 bulan, aku suka tidur." Melihat Nezuko berkata dan tertawa seperti itu, Sanemi menjadi teringat akan adiknya yang bernama Genya. Dan hal yang dilakukan oleh Sanemi adalah,
ia memegang dan mengelus kepala Nezuko. Dan sambil meninggalkan Nezuko, Sanemi berkata, "Jaga dirimu." Melihat hal itu, terlihat Zenitsu menunjukkan ekspresi jengkel. Kemudian terlihat Gyu dan Urokodaki mengunjungi Tanjiro serta Nezuko. Dengan ekspresi yang terlihat sangat bahagia, mereka saling berkumpul dan berpelukan. Lalu panel berpindah memperlihatkan Zenitsu yang mengeluhkan bahwa hal yang ia kerjakan saat ini tidak akan selesai dalam sehari. Ternyata mereka sedang menaruh bunga pada semua makam yang ada di sana. Mereka sepertinya harus menabur semua bunga itu sebelum ke rumah Tanjiro. Lalu Inosuke pun berinisiatif untuk menaruh semua bunga itu dengan cara berlari. Terlihat Nezuko dan Tanjiro pun mentertawakan tingkah Inosuke itu. Lalu setelah selesai dan mereka dalam perjalanan ke rumah Tanjiro, Inosuke bertanya pada Zenitsu yang membawa sesuatu. Inosuke bertanya, "Hei, apa yang kau bawa itu?" Lalu Zenitsu pun menjawabnya, "Ini peninggalan kakekku." Lalu dengan wajah polosnya Inosuke berkomentar, "Peninggalan? Apa itu semacam cemilan?" Sontak Zenitsu pun cukup kaget. Dan di perjalanan itu Nezuko serta Tanjiro bertemu dengan Paman Saburo, yaitu tempat rumah Tanjiro bermalam ketika keluarga Tanjiro diserang oleh Muzan. Dan setelah Tanjiro dan kawan-kawan sampai di rumah Tanjiro, mereka berdoa pada suatu kumpulan tanaman bunga. Dan setelah itu terlihat mereka berempat melakukan bersih-bersih. Inosuke dan Zenitsu mandi bersama dan mereka berempat makan di meja makan yang sama. Meskipun sudah larut malam, mereka masih tertawa terlihat bahagia. Dan panel terakhir memperlihatkan kondisi Kimetsu no Yaiba sudah berupa perkotaan yang sudah modern. Dan chapter 204 selesai sampai di sini. Satu chapter yang sangat panjang. Kita akhirnya mengetahui bagaimana kondisi dunia damai tanpa iblis. Terlihat senyuman bahagia pada setiap karakter yang ada di sana. Dan pada akhirnya Inosuke, Zenitsu, Tanjiro, dan Nezuko pun tinggal bersama. Jadi kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.